Yang siap dengar firman Tuhan katakan aha. Ya doa, Tuhan terima kasih bicara sama kami, tuntun kami ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Amin, I love it, aminnya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Well, thank you. Musik bisa turun, bisa istirahat sebentar. Nanti kembali sebelum saya selesai khotbah. Dan kita percaya kita sedang dalam tahun yang luar biasa, tahun asik. Tahun yang dahsyat bahwa kita akan menuai jiwa-jiwa, katakan amin. Menuai berkat, menuai jawaban doa, menuai jodoh, amin. Menuai pekerjaan yang baru, berkat yang baru. Tetapi juga Tuhan gak mau kita berhenti di situ. Tapi kita harus dimuridkan atau memuridkan, tahun pemuritan. Sebab itu pemuritan, para murid catat, semua bilang catat. Ayo buka handphonenya, catat apa yang pastor mau sampaikan. Karena hari ini aku akan bicara hal yang sangat penting, semua teriak penting. Sebulan ini kita selalu mulai tahun dengan make sure semua anggota rumah ini tahu apa yang sedang terjadi di what's going on. Kita pergi kemana sih? Kayak mau liburan gitu, tujuannya mau kemana? Ya kalau masuk pesawat aja ditulis, diminta boarding pass-nya, mau pergi kemana? Kotanya make sure benar atau enggak supaya nggak salah masuk. Dan saya percaya minggu lalu Pastor Monty did a good job, sudah kasih visinya bahwa gereja ini akan mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Katakan amin. Habiskan, usahakan, habiskan semua tenaga, make sure kalian gak setengah-setengah untuk mencapai visi. Usahakan supaya visi keluargamu, usahakan visi komunitas kita, mempersiapkan umat yang layak. Minggu depan Pastor Doni akan bicara mengenai kendaraannya, ya dari tujuannya kendaraannya apa sih? Dan saya kasih bocoran dikit adalah misinya GC adalah restorasi Pondok Daud. Bahwa kita akan melihat satu revival lewat doa pujian menyembahan hadirat Tuhan yang membebaskan. Katakan amin. Kita nggak cuma stop sampai di situ, tapi setelah minggu depan akan belajar nggak cuma nyanyi-nyanyi tapi ada sesuatu yang dahsyat yang disebut tadi Suset bilang. Kemuliaan Tuhan akan dicurahkan. Nah hari ini Pastor akan bicara khusus mengenai nilai. Semua bilang nilai. Semua suka yang bernilai. Semua ibu-ibu akan repot sebelum akhir term untuk dapat anaknya nilai yang bagus. Semua orang kalau suka bling-bling, barang bernilai, yang hadiah yang bernilai. Semua yang bernilai kita akan jaga dan kita akan appreciate. Hari ini saya akan present kepada saudara apa yang penting yang bernilai buat komunitas kita. Yang disebut dengan GC 7,0. Pastor waktu doa mulai 2015 gereja ini. Pastor dengan Pastor Lia, waktu itu sampai Pastor Timmy, Pastor Green. Kita doa bareng. Karena Pastor dapatkan sebetulnya kata-kata ini secara acak tadinya. Tapi tiba-tiba Tuhan bentuk kita sehingga kita dapat ada 7 kata GC. Gampang diingatnya, yaitu pertama God-centered, God's Church, Generation Center, Growing Community, Generous Church, Godly Character, and God's Culture. Yang siap belajar katakan amin. Judulnya hari ini firman Tuhan adalah Take Care Your Valuables. Perhatikan, pelihara baik-baik barang-barang berharga saudara. Saya ingat pertama kali saya ke Italia, di honeymoon saya dengan Lia, kita excited banget untuk pergi ke kota Milan, the center of the fashion industry. Tetapi di kota Milan, begitu masuk kota Milan, tiba-tiba tour leader bilang, take care your valuables. Hati-hati, awasi barang berharga kamu. Saya bilang kenapa? Karena di kota ini terkenal karena copetnya. Mungkin saya pikir Jakarta juga banyak, urapannya sama gitu ya. Saya bilang apa bedanya? Tapi dia bilang no. You have to take care your valuables. Awasi barang berhargamu. Karena copet di Italia pakai jas. Copet di Italia pinter-pinter, cakep-cakep. Mereka punya cara yang cepat. Punya tim yang bergerak sehingga Anda lengah. Take care your valuables katanya. Berkali-kali dia bilang. Kami rombongan cuma ketawa-ketawa. Yalah seperti apalah. Besok pagi kejadian. Seorang lagi makan pagi. Gak berasa tasnya ditarik. Ada tasnya masih, tapi paspor dan 5.000 euronya hilang. Well, gak bisa beli oleh-oleh, bahkan gak bisa pulang untuk sementara karena paspornya hilang. Satu rombongan kita, langsung satu rombongan
menjadi tegang. Waktu kata take care your valuables, awasi yang bernilai, semua langsung jadi paranoid. Saudara bisa bayangkan waktu kita turun di downtown Milan. Di pusat kota Milan. Semua orang lagi foto-foto. Kita boro-boro foto-foto. Semuanya pegangin tas seperti ini. Semuanya jagain. Semuanya mau lihat kiri kanan. Ada yang senyum. Semuanya jadi curiga satu dengan yang lain. Semuanya jadi gak bisa. Apa semua. Begitu ada yang mau deket-deket. Awas, 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 awas. Copet, copet, copet. Anak-anak kecil mulai kelilingin saya. Saya bilang, in the name of Jesus, go. Saya bilang. Kita jadi paranoid. Kita jadi, wah karena apa tadi? Take care your valuables. Tapi saya belajar di sini, ada 3 hal yang kita harus lakukan buat hal yang penting. Yang pertama, kalau kamu anggap itu penting, kamu harus utamakan. Katakan utamakan. Kalau kamu anggap itu penting, kamu harus ingat. Katakan ingat. Kalau itu penting, kamu harus jaga. Katakan jaga. Johan, apakah perkawinanmu penting? Berapa tanggal anniversary kamu? Jangan lihat istri, lihat saya. 25 Desember, jangan salah lagi. Tahun? Benar? Oke, waktu kamu nembak Ina, dia pakai baju apa hari itu? Oh, tembaknya pakai telepon. Tanggal berapa kamu menyatakan cinta? Tanggal berapa? Ina, kasih kode ke saya tanggal berapa? Kamu pun lupa, oke. Saya nggak akan tanya Billy lagi. Tetapi yang penting diutamakan. Katakan amin. Yang penting kita ingat. Yang penting kita jaga. Nah dari 3 hal ini, kalau kita anggap 7 ini hal yang penting. Biarlah 7 poin ini adalah hal kenapa kalian gabung keluarga ini. Jadi ingatkan, bahkan ini menjadi sebetulnya waktu saya khotbah ini, saya harus hati-hati. Karena saudara harus ingatkan saya, loh pastor tadi bilangnya 7 itu penting. Kok ada yang gak dilakukan? Ada yang ekstra lebih banyak, tapi yang 1 malah diilangin. Kita sepakat 7-7-nya harus dilakukan di rumah ini. Yang setuju katakan amin. So ini pedang bermata 2, pastor juga harus diingatkan. Saya juga harus ingatkan saudara, supaya waktu kita masuk ke kapal besar ini, kita tahu 7 hal ini yang harus, mau tidak mau harus ada dalam rumah ini. Katakan amin. Yang pertama kita akan ngomong mengenai God Center. Semua bilang God Centered. God Center adalah gaya hidup yang berpusat kepada Tuhan. Apa yang dimaksud sih pastor gaya hidup yang berpusat kepada Tuhan? I know this is church. Pasti ngomongin doa, pasti ngomongin puasa, pasti ngomongin soal kolekta, pasti ngomong soal penyembahan. No. Pastor nggak ngomong mengenai cuma liturgi di sini, tapi Roma 11 ayat 36 berkata sebab segala sesuatu, semua bilang segala sesuatu, adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan, bagi Tuhan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, jadi kita percaya inilah gaya hidup God-centered, gaya hidup komunitas gereja yang berpusat kepada Tuhan, gaya hidup keluarga yang berpusat kepada Tuhan, gaya hidup businessman yang berpusat kepada Tuhan. Saya percaya apa sih yang dimaksudkan, yang diutamakan gaya hidup ini adalah semua belong to God's glory. God gets the glory. Apapun yang kita lakukan. Tuhan bukan cemburu kalau kita sukses. Tuhan bukan marah kalau kita kaya. Tuhan gak pernah dengki kalau kita punya banyak followers di TikTok. Tetapi yang Tuhan maukan anakku, kalau kamu punya gaya hidup God-centered, anything you do, make sure God gets the glory. Katakan amin. Izinkan waktu saudara ada tempat-tempat yang strategis. Kamu menjadi orang-orang yang didengar banyak orang. Kamu punya banyak followers. Mungkin di MLM kamu banyak pengikutnya. Make sure dalam semua kesuksesan orang bisa membaca God gets the glory. Biarlah waktu orang-orang mulai tepuk tangan buat saudara. Orang memuji saudara. Tapi di ujungnya orang bisa kagum. Gak hanya pada saudara, tapi pada Tuhan saudara. Itulah yang gaya hidup komunitas tempat ini. Jadi kalau nanti pastor mulai geser God Center jadi Andy Center, jadi Nico Center, jadi Human Center. Biarlah kita ingatkan sama-sama, no. This is God Center. Sehebat-hebatnya pembicara tempat ini, pastor lebih prefer Tuhan yang bicara langsung di tempat ini.
Sehebat-hebatnya, se-anointing manusia. Saya harapkan justru satu waktu kita gak bisa lagi khotbah. Musik gak bisa lagi main. Karena semua orang udah berlutut, rebah, dijamah Tuhan, dipeluk Tuhan sendiri. Yang mau katakan amin. Bukan itu gak mungkin. Terjadi waktu semua orang cuma bilang, semua kemuliaan buat Tuhan. God's get the glory. Apa yang perlu diingat, gaya hidup God Center ini adalah dialah sumber. Katakan sumber. Waktu kita bilang God Centered, semua berkat, semua pengurapan, semua kesempatan sumbernya dari Tuhan. Bukan dokter sumbernya, bukan bank sumbernya, bukan pejabat sumbernya, bukan orang tua kita sumbernya, but Jesus is the source. Dialah yang pemberkat, dialah penyembuh. Biarlah di sini kita menjadi orang-orang yang berkeluarga, yang selalu sadar bahwa ada sesuatu yang Tuhan berikan buat kita. Kalau selama ini kita merasakan, oh ini kekuatanku, ini hebatku. Ini menjadikan semua ini karena hokinya saya. No. Biarlah kita terus. Walaupun kita dipakai dan diberkati Tuhan. Kita bilang, dialah sumber. He is the source. Yang perlu kita jaga sebagai God-centered church adalah ketergantungan kita akan Tuhan. Bukan berarti kita gak pede sama kepintaran kita. Bukan pastor gak mau kalian jadi merasakan bisa mandiri. No. Hidup bergantung sama Tuhan seperti ini. Seperti Musa. Musa satu hari Tuhan bilang, Moses you go. Namamu tak catat di buku kehidupan. Artinya pasti masuk surga. Lalu malaikat aku kasih, dijaga, dilindungi. Tanah perjanjian aku kasih, susu dan madu, beres. Semua kamu kasih, berkat dikasih, penjagaan dikasih, jodoh dikasih, semua nama masuk surga dikasih. Tapi Tuhan bilang, but I don't want to walk with you. Aku gak jalan sama kamu. Musa bilang, no. Kalau kamu gak berjalan dengan aku gak mau jalan dari tempat ini. Itulah seorang yang punya gaya hidup God-centered. Bukannya, tapi kalau kita lihat hari-hari di orang Kristen, seringkali lupa waktu dia dapat semua seperti Musa. Bayangin, masuk surga, dapat semua yang diminta, dapat perlindungan. Wow, not too bad. Bukankah itu yang kita mau ke gereja? Ingat, Tuhan gak anti blessing, katakan amin. Tuhan gak anti saudara diberkati. Tuhan gak anti saudara dapat jodoh. Tetapi waktu kita kejar itu lebih daripada kejar Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang blessing center, healing center. Sehingga waktu kita gak dijawab, kita bilang bye-bye Jesus. No, di tempat ini, suka, duka, hujan, kemarau, apapun, dia tetap Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Dan kita percaya yang kedua, kita akan belajar mengenai God Church. Yang pertama selesai fondasi daripada gereja ini. God's Church adalah gaya hidup kita sebagai tubuh Kristus. Semua bilang tubuh Kristus. Tubuh gak bisa klaim mata, gak bisa klaim aku yang nomor satu. Kuping nomor satu, tangan nomor satu. Setiap anggota tubuh punya fungsi, katakan amin. Jangan ada di sini yang bilang aku cuma jemaat pelengkap penderita, datang jam 6 pula, paling akhir, aku paling belakang duduknya. No. Setiap saudara di tempat ini adalah puzzles yang membuat cerita GC jadi lengkap. Katakan amin. Saya percaya sekecil-kecilnya anggota tubuh, kalau dipotong, diamputasi, pasti ada yang hilang, pasti nggak balance, pasti ada yang nggak enak, sekecil apapun. Ya, saudara mungkin nggak pernah ada sesuatu yang diamputasi atau hilang, pasti ada yang menjadi seimbang. Saya percaya hari ini, biarlah seperti Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu, katakan amin. Berusahalah melihara kesehatan roh, ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah di atas semua dan oleh semua dalam semua. Waktu gereja ini mau menghidupi God's Church, gereja kita enggak anti bekerja sama dengan gereja apapun, katakan amin. Gereja kita akan suka bergandengan tangan dengan gereja apapun, katakan amin.
buat kita sangat halal, buat kita sangat mengembirakan. Gandengan tangan sama GKI, sama HKBP, sama Gemim, sama apa aja GSJS, sama GMS, sama gereja apapun. Di muka bumi ini selama gereja Yesus, mari God's Church kita bergandengan selama satu Allah, satu baptisan, satu Tuhan. Kita bersatu, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. God's Church yang diutamakan adalah unity. Semua bilang unity. Why kita utamakan? Karena waktu kamu ada unity, Tuhan perintahkan berkat. Berkat jangan dikejar. Waktu kamu unity, berkat yang kejar saudara. Katakan amin. Keluarga-keluarga unity, marriage unity, cool unity. Waktu ada unity, berkat itu datang mengejar saudara. Yang perlu diingat adalah sama-sama kita kuat. Together stronger. Lihat tempat ini. Ini melambangkan together we are stronger. Gak ada yang pernah tahu, gak ada yang pernah mimpi 15M untuk bisa hanya pindah ke tempat ini. I don't have the reserve. Kita belum sempat untuk nabung. Karena apa? Mendadak sekali. Tapi together we are stronger. Begitu banyak orang-orang yang gak kelihatan, orang-orang yang nameless. Tiba-tiba menabur dengan jumlah yang begitu dahsyat. Dan saya percaya waktu gereja-gereja lain pun. Waktu Juan, Gilgal juga nabur buat GC dan semua gereja-gereja lain, saya tahu menunjukkan. Gereja kita tidak anti dengan network. Karena together stronger. Dunia kerja aja percaya bahwa ada kuasa waktu merger. Ya, waktu Tokopedia sama Gojek merger. Mereka tidak makin kecil, mereka makin besar. Bahkan di dunia saat ini bergabung atau kata kolaborasi, itu hal yang dijaga. Kalau dunia aja percaya kolaborasi, kenapa gereja pecah? Kenapa keluarga gak satu aliran, satu bahasa roh gak bahasa roh, gak ngomongan. Selama kita nyembah Yesus, gak ada halangan buat kita kolaborasi, bergandengan tangan, bekerja sama. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. So, ingat, jaga kesatuan. Biarlah gereja gak compete, tapi gereja saling complete. Satu dengan yang lain. Number 2 is that. Kita yang ketiga, gereja ini, GC yang ketiga disebut pusat generasi atau generation center. Semua bilang generation center. Apa sih prioritas generation center? Well, I have to say the next generation. Bukan berarti saya ngomong next generation bahwa gereja ini gereja youth. Tetapi kita pakai mata dan hati orang tua. Gak ada orang tua yang doakan anaknya pagi, nak jadi lebih bego dari gua. Lebih miskin dari gua. Lebih gak kudus dari gua. Setiap kita, orang tua yang normal, mau anak-anaknya lebih baik, lebih dahsyat, lebih kudus. Dipakai Tuhan, lebih diberkati Tuhan. Yang gak mau katakan amin. Semua kita mau bahwa next generation kita akan lebih dapat kesempatan lebih baik. Sebab itu di gereja kita, komunitas kita gak main-main dengan next generation. Kita invest 30% budget kita kepada next generation. Saya make sure, saya bilang ke departemen yang lain, jangan ngiri. Karena kita sedang mempersiapkan. Well, next generation mungkin kalau ngomong mengenai, semua orang bilang investasi paling baik adalah di sini. Ini orang-orang yang punya uang. Seorang bilang bego banget kamu invest kepada anak-anak muda yang mungkin jajan aja mereka gak cukup. Tapi saya percaya kita nggak sedang invest uang. But we invest anak-anak panah yang akan merubah Indonesia. Kita invest orang-orang yang akan di pemerintahan 20-30 tahun kemudian. Kalau saya bisa ngomong sama cucu-cucu saya dalam perkawinan, tolong direkam ini. Opa cuma mau pesan, kalau Opa nggak bisa ada di perkawinan kalian, Opa cuma mau bilang tetaplah berjemaat di GC. Jangan pindah gereja. Karena gereja ini dibuka buat kalian, buat anak-anak kalian. Well, Opa cuma pesan di pernikahan ini, cintailah GC dan ajak anak cucumu semua, kampungmu datang ke GC. I love you, God bless you in the name of Jesus. Well, gak apa-apa kan, buat direkam buat tahun 2040 something. Anak-anakku aja jodoh belum, ada cucu. Dan mereka protes tadi. But that's generation. Tadi seharian saya doa buat toddlers, buat anak-anak itu.
Tanya Alia, aku nangis. Ada anak-anak yang sampai benar-benar buka tangan, nangis, nyanyi, bless the Lord, oh my soul. Saya bilang, my God. Kalau aku diberi kesempatan Tuhan untuk bisa make sure keselamatan datang di keluarganya. Aku bisa tidur dengan tersenyum karena it worth it. Untuk melihat satu investasi buat generasi yang berikutnya. Kami nggak harapkan uang di sini. Tapi kami harapkan keluarga saudara punya anak-anak yang dahsyat. Punya calon pemimpin yang dahsyat. Sebab itu seperti Ulangan bilang, kamu harus mengatakan, mengajarkan berulang-ulang kepada anakmu. Membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu. Kau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara ke lantai 6 di Youth Center, mereka dapat LED yang bagus, bahkan lebih bagus kualitas dari sini. Kita beliin yang terbaik buat mereka. Karena apa? Pastor tahu mereka sering ke konser ke Beyonce, ke Coldplay, ke tempat-tempat, ke DWP, ke tempat-tempat yang semua latest teknologi. Masa kita kasih mereka OHP begitu ya kan? Kita kasih mereka the best. Supaya mereka bisa berkreasi. Lihat di atas mereka mulai buat animation, buat desain yang bagus. Saya percaya, yuk ini waktunya next generation kita akan mengambil alih the kingdom of art, the kingdom of business, the kingdom of the nation. Akan diambil oleh keturunan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yang perlu diingat dari Generation Center adalah intergeneration. Ini yang perlu diingat, semua harus ingat, katakan ingat. Ingat bahwa ini gereja semua generasi. Semua generasi punya tempat di sini. I'm excited buat Grow Senior. Saya percaya Grow Senior akan menuai tahun ini dengan dahsyat. Ya, kita harapkan juga nggak terlalu berkembang. Artinya pasti ada yang pulang ke rumah Bapak. Tapi Grow Senior akan mempersiapkan the last lap orang-orang yang akan menyelesaikan dengan baik untuk masuk ke rumah Bapak. Katakan amin. Grow Senior akan dipakai untuk menjadi orang-orang tua yang akan melihat mimpinya menjadi kenyataan. Kita juga invest di Grow Children cukup besar. Well, anak-anak saudara sekarang punya drum sendiri. Kita baru beliin drum buat mereka di atas. Berikan tepuk tangan buat Grow Children. Kita harus sembunyiin sticknya karena anak-anak itu udah gak tahan untuk main drum di atas. Tapi we invest for them. Dan doakan supaya Grow Worshipper makin banyak. Nanti anak-anak sekolah minggu, anak-anak Grow Children akan bandnya lengkap. Gak cuma keyboard satu, tapi bandnya lengkap. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Intergeneration. Sebab waktu Petrus khotbah, Roh Kudus dicurahkan di Kisah Rasul 2, semua orang dapat bagian. Anak laki-laki bernubuat, anak perempuan bernubuat, teruna mendapat penglihatan, orang tua mendapatkan mimpi. Apa yang perlu dijaga sebagai generation adalah regenerasi. Jadi jangan lupa kita siapkan next generation, kita menjadi tempat intergeneration, tapi jangan lupa regeneration. Gereja di Korea sepi hari-hari ini karena apa? Lupa regenerasi. Yang tua lupa bahwa dia pikir lagu Shout to the Lord akan abadi senantiasa. Padahal ada lagu-lagu baru dari Hillsongs yang lain. Mereka udah biasa dengan cara mereka, dengan kostum mereka. Mereka lupa akan lahir generasi yang berpakaian beda dengan mereka, yang caranya berpikir beda. Tapi saya percaya di gereja ini, kita ada namanya Youth United. Kita izinkan anak-anak muda melayani dalam 3 bulan sekali dalam pelayanan pujian penyembahan. Bukan untuk dihakimi, bukan untuk dikatakan kurang pengurapan, tapi jadilah orang tua yang baik. Untuk bilang, nak belajar lagi, coba lagi, berikan aplaus kepada mereka. Itulah gereja yang mempersiapkan generasi yang berikutnya. Seperti Ulangan berkata, Musa pun mempersiapkan Yosua dengan baik. Yang siap punya generasi yang dahsyat, katakan amin. Well, kita akan bertumbuh, katakan bertumbuh. Sesuai nama kita, tetapi bertumbuhnya secara komunitas. Semua bilang komunitas. Semua bilang growing community. Kisah Rasul 2 adalah contoh gereja. Dari awal Tuhan sudah berikan pola bahwa gereja harus jadi community. 3.000 jiwa. Mega church, sudah pikir gak ada salah dong dengan mega church. Mereka gak rencanain mega church bro. Tiba-tiba boom, revival 3.000 orang selamat. Lalu mereka bilang, mereka ajak mereka untuk masuk dalam persekutuan. Masuk ke rumah-rumah, gak hanya di sinagog, gak cukup sinagog. Mereka ke rumah-rumah, mereka menjadi orang percaya yang bersatu. Dikatakan mereka
menjual harta milik mereka, bertekun, bertumbuh tiap hari. Di rumah juga bergilir, ada makan-makan di situ. Tapi ayat 47, mereka menguji Allah, mereka disukai semua orang. Tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Katakan amin. Saya percaya inilah yang Tuhan rindukan terjadi di gereja kita. Bahwa growing community adalah seperti pola daripada gereja yang mula-mula. Apa yang perlu kita prioritaskan dalam growing community adalah komunitas. Semua bilang komunitas. Tempat kita namanya Cool. Katakan Cool. Saudara, kemarin malam saya ada di Cool Bintaro. Ya, Cool BSD, Cool Bintaro. Cool BSD, saya ada di sana dan saya itu maunya memberkati mereka. Tapi instead I was so blessed. Membuat pastormu langsung, aku makin bilang, aku makin mantep. Bukan cuma ngerubah nama keren-kerenan jadi grow community, tapi biar gereja kita jadi growing community beneran. Karena di BSD itu saya dengerin bahkan ada satu ibu nih ya, baru 2 jam keluar dari rumah sakit, baru dirawat langsung ke Cool. Sampai dia bersyukur, dia kesaksian, dia bilang, saya ini bilang Tuhan, saya ini Cool pertama, ada Pastor Andi, Pastor Lia datang, saya juga mau dong di sana mau diurapi, lagi di rumah sakit. Dan Tuhan izinkan dia akhirnya bisa pulang tepat waktunya 2 jam langsung dia ada di Cool. Dan ada banyak kesaksian, sama terus saya dengerin kesaksian demi kesaksian. Karena adanya komunitas itu. Mereka ada yang keluarga dipulihkan, ada yang stroke sembuh, ada yang habis tabrakan, harusnya mereka ada yang kepahitan sama komunitas tiba-tiba dipulihkan. Wow, saya lihat begitu banyak kesaksian. Karena saya percaya disitulah Tuhan katakan komunitas adalah utama dalam gereja ini. Katakan amin. Yang perlu kita ingat adalah kita harus menangkan jiwa. Bukan memindahkan jiwa. Ya, percuma gereja penuh. Kalau cuma pindah dari gereja A ke B. Kita penuh, yang lain kosong. Kita nggak mau hal itu. Kita nggak bisa cegah orang pindah gereja. Yang setuju katakan amin. Tapi bukan itu tujuan kita. Jadi kalau gereja kita sibuk, hanya lihat cek toko sebelah. Hanya kepingin seperti toko sebelah. Ingatin pastor, no, that's not our value. Kita harus akui kita shrinking, agak menurun dalam waktu pindah ke sini. Tapi seperti Susan bilang, don't worry about it. Waktu makin kecil, makin akrab, makin terjadi kesatuan, makin berkat akan turun. Dan saya percaya itulah yang kita sedang alami di tempat ini. Pastor, nggak mengenai numbers. I don't care about numbers. Tapi I care for you. Supaya saudara semua di tempat ini bisa dimenangkan. Well, memenangkan jiwa mungkin nggak enak. Ya, ada yang kalah, ada yang menang. Tapi bisa kita mulai mengabarkan kabar baik. Di gereja ini kita pantau baptisan air yang merupakan tanda keselamatan jiwa. Well, yang paling banyak adalah anak-anak saudara 12 tahun dibaptis. Which is good. Orang tua ngajarin baik, anaknya siap untuk dibaptis. Tapi di gereja ini paling ada 1-3 orang yang sudah dewasa dan memutuskan terima Yesus, dibaptis, diselamatkan, jadi muridnya Tuhan. Come on, berikan tepuk tangan buat nama Tuhan. Buat pastor semangat banget karena paling ada 3 orang yang menangkap sungguh-sungguh setiap bulannya, at least yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang perlu dijaga sebagai growing community adalah kita harus tetap bertumbuh. Bertumbuh bukan hanya secara kuantiti tapi kualitas kita. Dan pastor gak mau kalian fokus sama pertumbuhan, tapi fokuslah menjadi sehat. Katakan sehat. Gereja sehat pasti bertumbuh. Anak sehat pasti menjadi tinggi. Kalau saudara pusingkan, fokus kasih makanan sehat, kasih vitamin, gak pernah dikasih makanan junk food, pasti anak yang sehat pasti bertumbuh. Biarlah pertumbuhan itu datang waktu gereja kita sehat, marriage saudara sehat. Maka di tempat ini kami punya banyak program sehat. Menyehatkan couple-couple, menyehatkan para wanita, menyehatkan para pria, menyehatkan anak muda, menyehatkan komunitas kita. Karena gereja sehat,
itu pasti growing. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. I have to quick karena kita akan selesai. Yang berikutnya, gereja kita mau dikenal dengan gereja yang punya gaya hidup generous. Semua bilang generous church. Thank you. Generous church adalah gaya hidup bermurah hati. Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunan mula semua bangsa, katakan semua bangsa, di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Amsal 22 ayat 9. Orang yang generous, orang yang baik hati, pasti diberkati. Katakan amin. Karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Apa sih yang Pastor maksudkan waktu ngomong generous? Mungkin sudah pikir, ini ujung-ujungnya minta duit nih. Ujung-ujungnya pasti ngomong mengenai perpuluhan. No. Generous prioritasnya bukan perpuluhan. Tapi prioritasnya adalah orang lain. Semua bilang orang lain. Di tengah dunia yang lagi bilang aku, me, myself. Cuan gua apa, untungnya gua apa, profitnya gua, benefitnya gua apa. Semuanya mengenai aku. Tapi saya mau di gereja ini kita belajar berani lihat orang lain. Di tengah dunia yang masuk ke consumerism. Di tengah dunia yang sedang apa yang gua dapat, apa yang bisa gua terima. Gereja menjadi consumerism juga. Maaf saya harus bilang ini. Banyak jemaat datang, gua gak dapat apa-apa hari ini. Gak ada urapan nih WL-nya. Gak ada urapan nih pembicaranya, dia lagi. Gitu. Gak ada, gue gak dapat apa-apa di sini. Dari awal sampai akhir, gue gak dapat apa-apa. Dan kita pulang dengan kesal. Karena kita selalu pikir, what I got. Tapi pernah pikir gak Tuhan mau kita mungkin gak dapat apa-apa hari ini. Karena Tuhan mau kamu kasih apa-apa ke orang lain. Think about it. Mungkin kamu datang hari ini bukan untuk terima apa-apa, tapi Tuhan mau kamu kasih apa-apa kepada orang sebelahmu. Dari tadi dia udah nangis, lu kasih tisu aja kagak. Dia udah cry. Mungkin kau bisa paling enggak, are you okay sis? Can I pray for you? Kamu pikir generous cuma kasih uang? No. Give them a smile. Give them hope. Cuma bilang, cayo ya Pak, semangat. Uang hilang bisa dicari. Tapi damai sejahtera kalau hilang susah. Kasih semangat, kasih word of wisdom. Kasih bilang, I'll pray for you. Don't forget, I'll pray for you. Generous lah di situ. Kita pikir generous selalu mengenai uang dan uang. Tapi enggak, Tuhan mau prioritasnya itu orang lain. Make somebody else happy. Yang perlu diingat sebagai generous church adalah kita ini cuma saluran berkat. Semua bilang aku saluran. Saluran harus tetap menyalurkan. Kalau saluran mampet, banjir. Saluran mampet membawa malapetaka. Tapi saluran harus tetap menyalurkan. Semakin disalurkan, berkatnya terus datang atas saudara. Disitulah waktu kenapa kita harus generous? Karena kita cuma saluran. Kita bukan yang punya berkat. Jadi apapun yang Tuhan percayakan. Remember, kalau kamu bisa lebih pintar dari orang lain. Salurkan kepintaran itu. Not just about money. Jadi tutor dong buat mereka. Free tutor. Ngajarin Inggris, ngajarin nyanyi. Ngajarin masak. Ngajarin apa aja. Pakai tempat ini bilang pastor, saya punya kelebihan ini. Saya mau ngajarin free. Di sini kita ada program untuk mentoring anak-anak muda. Kalau businessman saudara rindu untuk ngajarin mereka accounting, finance, untuk ajarin mereka mengenai management, please datang ke Grow Connection. Saudara akan dijadikan mentor buat anak-anak muda kita. Be generous in everything. Yang mau katakan amen. Yang dijaga adalah generous heart. Karena generous artinya kamu senang kalau lihat orang lain senang. Kamu tersenyum kalau lihat orang lain tersenyum. Ini hati yang langka, katakan langka. Seringkali kita maunya kita yang tersenyum. Tapi kalau kamu masih kamu bisa ketawa kalau lihat orang lain
surprise dengan apa yang kamu lakukan. You still have generous heart. Gereja ini kita bantu semua banyak. Kita waktu kita ke Wamena, kita bangun, kita lihat anak-anak di sana. Gak hanya Kristen, Islam, agama yang lain pun nikmatin rumah belajar Grow yang ada di sana. Kita bangun desa di Kalimantan dengan tenaga listrik, tenaga surya. Satu desa itu, Kristennya cuma 20%. 80% agama lain. Tapi kita bersuka cita, anak-anak itu gak perlu pakai lilin. Tapi kita bersuka cita, mereka bisa baca buku the whole day. Itulah gereja yang harus gereja generous. Saya ngajak saudara, begitu banyak SD yang kita bangun. Kita lagi doa untuk satu tempat di NTT yang sedang kita bangun asramanya. Perlu cukup besar. Hari ini kita akan memberikan diakonia dan misi. Itulah channelnya untuk saudara bisa membantu. Dan thanks God, tiba-tiba ada seorang yang menabur cukup besar minggu ini. Mendapat sesuatu, ini buat orang lain. Saya tahu gereja ini bukanlah tempat orang-orang yang stinky. Orang-orang yang pelit. Tapi orang yang mengucap syukur. Menjadi saluran berkat buat Indonesia, buat bangsa-bangsa. Come on, berikan tepuk tangan buat nama Tuhan. Yang keenam, saya berselesai. Kece yang keenam adalah godly character. Semua bilang godly character. Siapa di sini yang pernah belajar budi pekerti di sekolah? Boleh angkat tangan, boleh lambaikan. Budi pekerti. Artinya saudara udah gak muda lagi. Karena anak muda sekarang gak ada pelajaran budi pekerti. Tapi budi pekerti itu dulu ngajarin kita kan, suruh selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, salim dan kasih jalan kepada yang orang tua dulu. Kasih ladies first. Karena sekarang selonong boy, selonong girl aja depan kita. Yang kita perlu ajarkan bukannya budi pekerti, tapi saya percaya di tempat ini kita ngajarkan godly character. Prioritas yang utama dari godly character adalah kita orang yang menghidupi firman. Katakan menghidupi firman. Bukan cuma ngomong firman, hafal firman, tapi menghidupi firman itu. Thank you for grow in words, thank you buat nanti pembacaan Alkitab setahun. Tapi semua itu percuma kalau kalian gak lakukan. Kalian gak hidupi. Tapi godly character adalah waktu logos, firman, berubah menjadi kenyataan. Dan bisa dimengerti banyak orang. Waktu orang lihat hidup saudara, wow itu kan yang ditulis. Tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Wow waktu lihat kamu, oh inilah artinya berapa kali mengampuni, 77 kali. Oh ini kayak gini nih. Oh ini artinya. Yang Paulus bilang, aku memilih hidup tidak menikah. Yang jomblo katakan amin. Mungkin itu pengurapan saudara, who knows. Tapi saya percaya biarlah kita orang-orang yang menghidupi firman, katakan amin. Dan Yakobus 1 ayat 22 berkata, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Apa yang kamu perlu ingat, bahwa kamu harus menjadi seperti Kristus. Barang siapa mengatakan bahwa ia dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Yang perlu dijaga, kamu menghasilkan buah roh. Semua bilang buah roh. Itu penting, dijaga. Godly character yang paling penting adalah bukan bunyinya, tapi buktinya. Dunia perlu bukti. Bukan hanya janji, betul. Perlu buktinya. Banyak orang udah ditipu kiri kanan. Tapi dunia perlu hidup. Tuhan perlu kita menjadi orang-orang yang berbuah. Galatia 5 jelas sekali. Gereja ini yuk kita bukan hanya dikenal orang Kristen. Tapi dikenal sebagai orang-orang yang punya kasih, punya sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Yuk bangkit berdiri sama-sama saya. I'm done. The last one. God's culture. Semua bilang God's culture. Satu budaya Tuhan. Gereja ini, kita gak pernah bilang Indonesia akan jadi negara Kristen. Kita gak pernah berdoa, jadilah Kristen nation, Christian nation. Tapi kita bilang, biar Indonesia penduduknya orang benar. Itu yang harus kita doakan. Contohnya, banyak negara yang mayoritas Kristen justru aborsi legal.
LGBT merdeka di situ. Look Indonesia. Gini-gini kita belum melegalkan aborsi. Dan jangan sampai itu legal. Jangan sampai memerdekakan LGBT, orang-orang yang perlu gambar dirinya dipulihkan. Bukan dimerdekakan menjadi orang-orang yang makin rusak dan makin tidak tahu gambar diri. Bukannya saya benci dengan LGBT, tapi saya rindukan. Karena roh LGBT itu yang harus kita usir, bukan orangnya. Orangnya tetap berharga, orang yang tetap harus menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Sebab itu, yuk kita bisa nggak kita seperti Roma 12 ayat 1-2 yang Tuhan mau adalah perubahan akal budi kita, perubahan culture kita, perubahan cara berpikir kita. Supaya kita mengenal kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Yang utama dari kata God's culture adalah harus ada terjadi perubahan yang disebut dengan transformasi. Saya bilang transformasi. Punya mimpi sama-sama yuk Indonesia akan bebas korupsi. Amin. Bisa banget. Sebab itu gereja kita akan melahirkan kapolda-kapolda yang gak suka korupsi. Gereja kita akan hasilkan DPR-DPR yang anti korupsi. Akan hasilkan pengusaha-pengusaha yang gak mau nyuap pejabat. Kita akan hasilkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu tugas kita. Untuk mewarnai, merubah culture korupsi menjadi culture takut akan Tuhan. Bukan mengkristenkan bangsa ini, percuma. Tapi membuat orang-orang ngerti bahwa one day kita akan kembali ke pencipta kita. Make sure kita bertanggung jawab atas perbuatan kita. That's it. Jangan sekarang kita bilang, oh LA, tuh orang-orang celaka tuh yang dibakar rumahnya. Ini bukan waktunya untuk nuding-nuding orang-orang celaka ataupun gak celaka. Kalau Yesus ada di LA, saya percaya dia gak akan tuding-tuding. Dia akan bantuin, dia akan bangun puing-puing itu. Dia akan peluk mereka. Dia gak akan bilang, lu Kristen rasain lu. Enggak, dia gak akan bilang itu. Dia tahu bahwa tujuan dia ada di dunia ini untuk merubah culture. Justru dia datang orang yang paling gak layak, dia datangi di situ. So stop guys. Jangan buat LA menjadi, makanya nih, ikut Tuhan dong kayak gue, makanya gue hoki. No. Saya percaya dari 10.000 rumah itu pasti ada anak Tuhan. Pasti ada orang yang rajin ke gereja kok. Apa mereka salah? Apa Ayub salah? No. Ayub orang saleh. Tapi Tuhan izinkan ngalami kebakaran, ngalami penyakit. Jadi bukan itu yang kita cari. Tapi culture, budaya, transformasi. Yang diingat ini harus jadi gaya hidup. Bukan cuman keren-kerenan nama. Tapi gaya hidupnya Yesus. Dan yang harus dijaga adalah konsisten setiap hari. Coba usahakan mengampuni kayak Yesus. Singing like Jesus. Coba usahakan setiap hari dengan baca firman. Kamu menjadi seperti Kristus. Well, kalau kita lihat daripada 6 yang tadi saya baca di depan sebelum God's culture. Kalau kita lihat sebetulnya ada 3 poin di sini yang bicara mengenai God. Godly character, God's church, dan God-centered. Tetapi ada 3 di sini yang bicara mengenai sesama manusia. Generation center, sesama generasi, older generation, sesama horizontal. Generous church, orang lain horizontal. Growing community, horizontal. Dan kita lihat, saya baru dibukakan waktu Timmy khotbah tahun lalu, 2 tahun lalu, dia bilang, look at pastor, kenapa kita punya 3 yang seperti ini? Tuhan mau kita balance seimbang. Love God, love people. Seimbang love God and love people. Kita nggak bisa kakinya lebih besar di sini. Oh, yang penting doa, yang penting bahasa roh, tapi nipu terus. No. Kita nyembah suka, tapi generous juga suka. Kita percaya kalau kita lakukan semua ini, puji Tuhan, God's culture 2033, amanat agung selesai di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Come on, let's give thanks to the Lord. Saudara, nyanyikan pujian tadi. Kemuliaan-Mu datanglah. Dan biar kita doa sama-sama. Biar gereja ini akan membawa kemuliaan Tuhan. Yang merubah dunia yang gelap menjadi dunia yang penuh pengharapan. Come on. Kemuliaan-Mu datanglah. Penuhi tempat ini. Bersamaya di tanah
ya Allah,